Setiap produk atau layanan yang teman-teman jual di Shopee akan dikenakan biaya administrasi di luar harga jual untuk pelanggan. Nah teman-teman, hal ini penting untuk diperhatikan agar teman-teman tetap bisa mendapatkan keuntungan yang sepadan saat berjualan online di Shopee. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, berapa sih biaya admin Shopee bagi penjual? Shopee merupakan salah satu marketplace ternama di Indonesia yang bisa teman-teman gunakan untuk berjualan online. Namun sebelum itu, cari tahu dulu ya teman-teman besaran biaya admin Shopee dalam penjelasan kali ini. Nah, hingga kuartal pertama 2022, jumlah rata-rata pengunjung bulanan Shopee mencapai 132,77 juta. Nah, jadi nggak heran banget kalau Shopee menjadi destinasi favorit belanja online masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Shopee dinilai mudah untuk diakses, sehingga pengguna bisa mendapatkan berbagai produk dan layanan yang dibutuhkan hanya dalam beberapa klik. Belum lagi adanya beragam pilihan promo menarik yang ditawarkan, mulai dari gratis ongkos kirim, diskon spesial di tanggal cantik, hingga cashback. Meski menguntungkan dari sisi pelanggan, tapi penjual juga perlu mempertimbangkan dan memperhitungkan biaya admin Shopee yang dikenakan saat berjualan. Jadi, setiap produk atau layanan yang teman-teman jual di Shopee akan dikenakan biaya administrasi di luar harga jual untuk pelanggan. Nah teman-teman, hal ini penting untuk diperhatikan agar teman-teman tetap bisa mendapatkan keuntungan yang sepadan saat berjualan online di Shopee. Nah sebelum lebih lanjut masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and comment, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa nonton video terbaru dari channel YouTube ini yang tentunya akan bermanfaat banget untuk teman-teman semua. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Untuk kalian yang baru aja mendaftar sebagai penjual di Shopee, nggak akan ada biaya apapun yang harus dibayarkan kepada pihak marketplace. Namun, jika kalian telah mencapai angka 100 pesanan, transaksi selanjutnya, tepatnya pada ke 101, akan dikenakan biaya administrasi oleh Shopee. Seluruh kategori penjual, baik itu seller, non-star, star seller, atau star plus maupun Shopee Mall, akan dikenai biaya administrasi. Biasanya, setiap jenis penjual dan kategori produk di Shopee akan memiliki besaran biaya admin tertentu. Nah, Shopee akan menentukan jumlah biaya admin berdasarkan besaran transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Nah, teman-teman, besarnya nilai transaksi antara teman-teman sebagai penjual dengan pelanggan, maka akan membuat biaya admin Shopee semakin tinggi. Selain itu, penjual juga mungkin akan dikenakan biaya tambahan di luar biaya admin Shopee. Misalnya, kalau teman-teman mengikuti program promosi dari Shopee berupa gratis ongkir dan cashback. Namun, biaya tambahan di luar biaya admin ini hanya akan dikenakan apabila teman-teman menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi berapa sih biaya admin Shopee yang harus kamu bayarkan kalau membuka toko online di Shopee? Nah, sejak ditetapkannya peraturan Shopee yang baru per 18 Juni 2022, Shopee menerapkan 5 kategori produk yang akan diberlakukan untuk perhitungan biaya administrasi dan biaya layanan. Nah, aku mau jelasin rumus perhitungan biaya admin Shopee yang diberlakukan bagi penjual. Perhitungan biaya administrasi, harga asli produk ditambah diskon produk dan atau voucher diskon ditanggung penjual dikali persen atau per 100 biaya admin non-star atau star plus tergantung kategori produk A, B, C, atau D. Nah, jika dibagi menurut jenis penjualnya, ini dia besaran biaya admin Shopee yang harus dibayar. Yang pertama, non-star.
Shopee baru akan mengenakan biaya admin pada penjual non-star jika telah mencapai minimal 100 total pesanan sejak bergabung. Jadi, pesanan dari pelanggan yang ke 101 dari toko online teman-teman telah berlaku biaya admin. Dengan hitungan produk kategori A, dikenakan biaya administrasi dasar non-star sebesar 3,2% dan biaya administrasi final 2,5%. Produk kategori B dan C dikenakan biaya administrasi dasar non-star sebesar 1,7% dan biaya administrasi final 1,7%. Produk kategori D dan E dikenakan biaya administrasi dasar non-star sebesar 1,25% dan biaya administrasi final 1,25%. Yang kedua, Star dan Star Plus. Sementara untuk teman-teman yang memiliki toko online dengan 1 star atau Star Plus di Shopee, berikut aku mau jelasin besaran biaya yang akan dikenakan. Produk kategori A dikenakan biaya administrasi dasar Star atau Star Plus sebesar 4% dan biaya administrasi final 3,2%. Produk kategori B dan C dikenakan biaya administrasi Star atau Star Plus sebesar 2,5% dan biaya administrasi final 2,5%. Produk kategori D dan E dikenakan biaya administrasi dasar Star atau Star Plus sebesar 1,75% dan biaya administrasi final 1,75%. Nah, teman-teman, di luar biaya admin Shopee, ada juga biaya layanan yang harus teman-teman bayarkan jika membuka toko online di Shopee. Nah, sekarang aku mau jelasin perhitungan biaya layanan di Shopee. Perhitungan biaya layanan sama dengan harga asli produk ditambah diskon produk dan atau voucher diskon ditanggung penjual dikali persen atau per 100, biaya layanan gratis ongkir ekstra dan atau cashback ekstra tergantung kategori produk A, B, C, atau D. Terdapat dua biaya layanan yang harus kalian bayar tergantung pada program yang diikuti. Nah, berapa sih besaran biaya layanan yang akan dikenakan oleh Shopee kepada penjual? Yang pertama, gratis ongkir ekstra. Biaya layanan untuk program ini dibagi lagi berdasarkan jenis toko online yang dimiliki penjual. Non-star, sama seperti pembagian biaya admin. Biaya layanan pada penjual non-star juga dibagi berdasarkan jenis produknya. Misalnya, produk kategori A dikenakan biaya layanan dasar sebesar 5% dan biaya layanan final 4%. Produk kategori B, C, D, E dikenakan biaya layanan dasar sebesar 3% dan biaya layanan final 3%. Star atau Star Plus. Sementara untuk penjual berstatus ini, rinciannya, produk kategori A dikenakan biaya layanan dasar sebesar 4,5% dan biaya layanan final 3,6%. Produk kategori B, C, D, dan E dikenakan biaya layanan dasar sebesar 2,5% dan biaya layanan final 2,5%. Lanjut ke yang kedua, cashback ekstra. Bagi penjual yang tidak bergabung dalam program ini, akan dikenakan biaya layanan dasar 2,2% dengan biaya final sebesar 1,4% untuk seluruh kategori. Sementara itu, bagi penjual yang bergabung dalam program ini akan dikenakan biaya layanan dasar maupun final sebesar 1%. Nah, teman-teman, setiap biaya admin dan layanan yang dikenakan oleh pihak Shopee kepada penjual akan bergantung pada kategori produknya. Nah, aku mau jelasin rincian kategori produk berdasarkan ketentuan Shopee yang perlu teman-teman pahami sebagai penjual. Grup A meliputi fashion, elektronik, kelistrikan, barang kebutuhan sehari-hari, aksesoris handphone, olahraga dan outdoor, otomotif, dan yang lainnya. Grup B meliputi elektronik atau peralatan elektronik, media player, konsol game, kamera, peralatan komputer, otomotif, dan yang lainnya. Grup C meliputi elektronik, alat elektronik tambahan, barang kebutuhan sehari-hari seperti kesehatan, makanan dan minuman, ibu dan bayi, hewan peliharaan, hobi dan koleksi, aksesoris komputer, dan yang lainnya. Grup D meliputi aksesoris fashion, logam mulia dan perhiasan, elektronik atau alat-alat rumah tangga, handphone dan gadget, kamera dan komputer, dan yang lainnya. Grup E meliputi elektronik, alat elektronik lainnya, dan aksesoris komputer, barang kebutuhan sehari-hari, makanan dan minuman lainnya, dan ibu dan bayi.
dan yang lainnya. Penjual dapat mengecek biaya layanan dan biaya administrasi ini pada halaman penghasilan saya dengan membuka halaman toko saya di aplikasi Shopee atau Seller Center. Biaya administrasi dan biaya layanan akan dipotong secara otomatis oleh sistem Shopee setelah pesanan yang dilakukan pelanggan selesai. Nggak hanya pihak penjual yang dikenai biaya admin loh dan biaya layanan oleh Shopee, pembeli juga perlu memenuhi kewajiban untuk membayar biaya serupa. Jadi, pembeli atau customer harus membayar biaya layanan setiap mereka berhasil melakukan check out. Biaya penanganan bagi pembeli dihitung dari total transaksi dan besarnya tergantung pada metode pembayaran yang dipilih. Berikut daftar biaya layanan Shopee yang harus dibayar oleh pembeli setiap mereka berbelanja berdasarkan jenis pembayaran yang digunakan. Kartu kredit atau debit 0%, Indomaret atau Alfamart Rp2.500. Nah, SPayLater 1%, Akulaku atau Kredivo 1,5%, COD 3% untuk pembeli biasa dan 9% untuk dropship. Nah, cicilan kartu kredit 3 bulan 2,5%, cicilan kartu kredit 6 bulan 3,5%, cicilan kartu kredit 18 bulan 8%, cicilan kartu kredit 24 bulan 10% untuk Bank BTN dan Bank Mandiri. Virtual akun Rp1.000 kecuali 0% untuk virtual akun Cbank. ShopeePay 0%, BCA One Click 0%, BRI Direct Debit 0%. Biaya layanan ini akan dipotong secara otomatis melalui sistem Shopee saat dana hasil penjualan dilepaskan ke saldo penjual. Nah, kalau biaya admin Shopee berkisar antara 1-5%, maka kisaran biaya admin di setiap marketplace bisa aja berbeda. Tapi yang jelas, setiap marketplace yang teman-teman gunakan untuk berjualan online memiliki kebijakan biaya administrasinya tersendiri. Jadi beda-beda ya teman-teman, nggak semua sama kayak biaya admin dan biaya layanannya Shopee. Nah, sebagai penjual juga wajib banget untuk teman-teman mematuhi biaya admin yang telah ditetapkan oleh sistem, sehingga harus dibayar dengan rutin. Nah, teman-teman, itulah besaran biaya admin Shopee yang perlu diketahui oleh penjual maupun pembeli. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat banget untuk teman-teman yang hendak membuka toko online ataupun berbelanja di marketplace. Kalau misalkan teman-teman masih bingung atau punya request video lain seputar bisnis online, Shopee atau yang lainnya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you next video. Bye bye.